Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bab puasa. Masalah disyaratkan berpuasa niat, yaitu ia bersandarkan gambaran puasa meskipun hanya global saja. Tidak wajib mengetahui secara terperinci seluruh yang merusak nilai-nilai puasa atau membatalkan puasa. Tidak boleh di bulan Ramadan melakukan puasa lain. Jika ada seorang mukallaf seperti musafir atau bukan, dan ia niat dengan sengaja puasa lain, maka batal puasanya atau tidak sah. Masalah lain, niat puasa bulan Ramadan dibolehkan satu kali di awal bulan. Tidak disyaratkan niat puasa setiap malam atau ketika terbit fajar, tetapi disyaratkan ia sadar akan melaksanakan ibadah puasa tersebut. Masalah lain, apabila seorang tidak niat puasa di bulan Ramadan disebabkan lupa hukumnya atau lupa objek puasa tersebut, atau ia tidak tahu kedua-duanya, dan saat itu ia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, kemudian ia teringat atau sadar di siang harinya, maka boleh saat itu ia langsung niat puasa dengan syarat matahari belum tergelincir atau belum masuk waktu zuhur. Apabila setelah tergelincir matahari atau setelah zuhur, maka ihtiyat luzumnya tetap berpuasa niat dengan niat rojaan, dan ia tetap harus mengqodoknya setelah bulan Ramadan. Masalah lain, apabila puasa di hari Ragu atau Syak di bulan Sya'ban dengan niat sunnah atau qodoan, dan jika di siang harinya terbukti atau masuk bulan Ramadan sebelum tergelincir matahari atau setelahnya, maka perbaharui niatnya dengan niat Ramadan. Tapi jika ia di hari Syak atau di hari Ragu itu ia niat puasa bulan Ramadan, maka batal atau tidak sah. Wajib niat terus-menerus, tidak boleh terputus hingga siang berakhir atau matahari terbenam. Jika ia memutuskan niatnya atau merasa bingung, maka batal puasanya, meskipun ia kembali berniat untuk melanjutkan puasanya. Apabila ia merasa bingung apakah puasanya sah, maka hukumnya sah. Ini khusus pada wajib muayyan seperti puasa Ramadan. Puasa selain Ramadan atau ghairu muayyan boleh mengulang niat puasa yang telah terputus jika sebelum tergelincir matahari. Masalah lain yaitu masalah syarat sah berpuasa. Yang pertama, Islam. Tidak sah puasanya non-muslim atau orang kafir. Apabila ia masuk Islam di siang hari di bulan Ramadan dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sebelum ia masuk Islam, maka ihtiyatnya menahan diri dari sisa hari hingga maghrib. Jika tidak menahannya, maka mengqodoknya. Adapun iman bukan syarat sah puasa, sebab ia bagian dari yang berhak mendapat
pahala, dan ini ada pembahasannya sendiri. Yang kedua, berakal dan tidak pingsan. Jika ia pingsan sehingga menyebabkan niat puasanya hilang, lalu sadar di siang hari, maka batal puasanya di hari itu. Tapi jika ia telah berniat sebelum kejadian tersebut, maka tetap ikhtiyatnya dia berpuasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Maka tidak sah wanita yang haid dan nifas, meskipun terjadi keduanya hanya di sebagian hari saja. Yang keempat, tidak dalam kondisi hadas besar saat pagi hari atau haid ataupun nifas. Yang kelima, tidak sedang berpergian yang mewajibkan qashar sholatnya. Ada pertanyaan, apakah semprotan alat bantu napas yang mempermudah napas bagi seseorang yang sakit dan selainnya dikategorikan membatalkan puasa? Jawabnya, apabila semprotan yang disemprotkan melalui jalur pernapasan tidak melalui jalur makanan, maka tidak batal. Soal yang lain, apakah memasukkan makanan yang diberikan melalui selang suntikan di pembuluh darah bagi yang terpaksa sebab sakit atau tidak terpaksa membatalkan sholatnya? Jawabnya, suntikan tersebut bagi keduanya tidak membatalkan puasa. Persebagian perkara yang sering dipertanyakan di bulan Ramadan oleh halayak. Suntik di otot tidak membatalkan. Suntik di pembuluh darah tidak membatalkan. Keluar darah dari mana saja di bagian tubuh tidak membatalkan. Keluar darah dari hidung atau mulut tidak membatalkan. Akan tetapi jangan dimasukkan lagi atau ditelan lagi. Apabila keluar dengan dipaksa, tidak membatalkan. Muntah tidak membatalkan, tetapi jangan sengaja ditelan lagi. Apabila dikembalikan lagi atau turun tidak disengaja, yaitu kembali dengan sendirinya, tidak batal. Jika sengaja muntah atau disengaja, batal puasanya. Tetesan mata tidak membatalkan meskipun ada rasanya. Tetesan kuping tidak batal meskipun ada rasanya. Tetesan hidung dibolehkan dengan syarat tidak sampai ke tenggorokan. Tetesan di mulut membatalkan puasa. Ini adalah sedikit dari hal-hal yang mengenai tentang puasa di bulan Ramadan. Insya Allah Al-Fakir akan lanjutkan di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.